warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 2 Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. Selamat menyaksikan. Bagaimana ini tugas beratnya? Iya, ada tugas beratnya. Iya, ada tulis ini nak. Paham? Coba ada cek kiri dulu. Oh iya, tanya ke beda yang lainnya. Oke guys, akhirnya tuh berkumpul Miki di Benteng. Akan juga berhubung ada juga festival Gokmar Raja. Nah, maka dari itu diskusi Miki mengenai materi yang kemarin ajarkan di Ibu, yaitu terkait dengan kompetensi pengadilan. Nah, sebelumnya kita tahu Mika apa itu pengadilan tata usaha negara? Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan tata usaha negara yang mempunyai kedudukan di ibu kota kabupaten atau kota sebagai pengadilan tingkat pertama yang memiliki fungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi negara. Dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Apa sih yang dimaksud kompetensi pengadilan? Kompetensi badan pengadilan merupakan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara, dapat dibedakan atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut, diatur dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Apa sih kompetensi relatif itu? Kompetensi relatif yaitu suatu badan pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Suatu badan pengadilan dinyatakan berwenang untuk memeriksa suatu sengketa apabila salah satu pihak sedang bersengketa, penggugat atau tergugat berkediaman di salah satu daerah hukum yang menjadi wilayah hukum pengadilan tersebut. Kompetensi relatif diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan PTUN berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. PT TUN berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Untuk kompetensi tempat kediaman para pihak yang bersengketa, yaitu penggugat dan tergugat, diatur tersendiri dalam pasal 54 yang menyebutkan 1. Tempat kedudukan tergugat, 2. Tempat kedudukan salah satu tergugat, 3. Tempat kediaman penggugat diteruskan ke pengadilan tempat kedudukan tergugat, 4. Tempat kediaman penggugat dalam keadaan tertentu berdasarkan peraturan pemerintah, 5. PTUN Jakarta apabila tempat kediaman penggugat dan tergugat masing-masing berada di luar negeri, 6. Tempat kedudukan tergugat bila tempat kediaman penggugat di luar negeri dan tempat kedudukan tergugat di dalam negeri. Dengan ketentuan tersebut, maka pada prinsipnya gugatan diajukan ke pengadilan TUN di tempat kedudukan tergugat. Contoh kasus kompetensi relatif. Misalnya si penggugat berdomisili di kota Makassar menggugat si tergugat yang berdomisili di kota Medan, maka pengadilan yang berhak untuk mengadili perkara tersebut yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Medan karena daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat. Apa sih yang dimaksud kompetensi absolut? Kompetensi absolut adalah kewenangan badan pengadilan yang berkaitan untuk mengadili suatu perkara menurut objek materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah keputusan tata usaha negara atau best-checking yang diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara.
Kompetensi absolut diatur dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Persyaratan keputusan tata usaha negara yang dapat menjadi objek di pengadilan TUN meliputi 1. Penetapan tertulis atau akta otentik. 2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN. 3. Berisi tindakan hukum TUN. 4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Bersifat konkret, individual, dan final. 5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Contoh kasus kompetensi absolut. Misalnya si Ambo seorang anggota kepolisian yang diberhentikan secara tidak hormat dari Kepolisian Republik Indonesia, maka dari itu si Ambo keberatan mengenai hal tersebut sehingga ia mengajukan gugatan SK pemberhentian tersebut ke PT UN karena objek sengketanya dalam ruang lingkup PT UN. Demikianlah video kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no